Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia dari kelas IAT C2 akan menjelaskan tentang warna penafsiran term istawa dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran merupakan mukjizat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai risalah penyempurna bagi ajaran-ajaran sebelumnya. Salah satu kemukjizatan Al-Quran dapat dilihat melalui ketinggian bahasa yang memiliki nilai sastra tinggi yang tak dapat tertandingi baik sejak masa awal turunnya Al-Quran hingga masa yang akan datang. Istimewanya, ketinggian sastra tersebut tidak menghalangi siapapun, baik kaum awam maupun intelektual untuk dapat mengerti dan merenungi pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Ketinggian bahasa Al-Quran, salah satunya dapat dilihat melalui keberadaan ayat-ayat mutasyabihat. Lantas, apa itu ayat mutasyabihat? Ayat-ayat mutasyabihat yaitu ayat yang sifat kandungan maknanya masih samar. Tak heran, ayat mutasyabihat memiliki banyak penafsiran disebabkan pemahaman para mufassir yang beragam terkait dengan pemaknaan ayat mutasyabihat tersebut. Lalu, seperti apa contoh ayat mutasyabihat itu? Dalam Al-Quran, banyak contoh-contoh ayat mutasyabihat, di antaranya seperti huruf-huruf Fawatihus Suwar yang terdapat dalam awal surah dalam Al-Quran, atau yang biasa disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Selain itu, ayat mutasyabihat juga bisa berbentuk dengan ayat-ayat antropomorfisme. Nah, yang menjadi kajian pembahasan kali ini yaitu berfokus pada ayat antropomorfisme. Apa itu? Yaitu ayat-ayat yang dimaknai sebagai pemaknaan yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk atau biasa disebut dengan istilah tajsim. Dengan kata lain, dalam penafsiran, antropomorfisme ini dikaitkan dengan istilah tajsim dan tashbih yang dimaknai dengan upaya menyerupakan Tuhan dengan makhluk, baik yang berkenaan dengan sifat maupun anggota tubuh. Lalu, seperti apa contoh antropomorfisme itu? Dalam Al-Quran, ayat antropomorfisme diantaranya yakni term yadullah, yaitu tangan Allah, wajhullah, wajah Allah, ainullah, mata Allah, kursi Allah, dan istawa, bersemayam. Penafsiran terhadap ayat-ayat mutasyabihat seperti ayat antropomorfisme ini salah satunya dapat melalui takwil yang berarti mengalihkan atau memalingkan lafal dari mana zahir kepada mana lain yang juga terkandung dalam lafal tersebut, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dari sini diketahui bahwa takwil merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan kerasionalitas seseorang dalam upaya memahami makna ayat yang masih samar. Seperti contoh, sebagaimana penafsiran Mu'tazilah terhadap term istawa dalam dua kitabnya yang berjudul Tanzih Al-Quran Anil Maqa'in karya Qadhi Abdul Jabbar dan kitab tafsir Al-Kasyaf karya Zamakhsyari. Kitab tafsir Tanzih Al-Quran Anil Maqa'in merupakan suatu kitab tafsir karya Qadhi Abdul Jabbar yang bercara i'tiqadi dengan karakteristik penafsiran berbentuk dialogis dengan pemaparan masalah dan jawaban. Dalam kitab tafsir ini, istawa bukan dimaknai sebagai bersemayam, namun dimaknai sebagai menguasai dan memiliki kekuasaan penuh atasnya. Lebih lanjut,
Qadhi Abdul Jabbar kemudian menyanggah kaum Mujassimah, yaitu mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan menjelaskan bahwa jika Allah bersemayam di atas arsy, maka berarti Allah merupakan suatu yang bersifat tajsim, yaitu mempunyai fisik, berbentuk, dan memerlukan tempat. Penafsiran serupa juga terdapat dalam tafsir Al-Kasyaf yang merupakan suatu kitab tafsir bercorak adabi wal i'tiqadi karya Zamakhsyari, disusun berdasarkan tertib mustahafi yang kental akan corak kebahasaan. Dalam kitab Al-Kasyaf, penjelasan term istawa diawali dengan pemaparan kaidah kebahasaan. Kemudian, barulah Al-Zamakhsyari mendefinisikan makna istawa dengan bentuk kiasan. Sebagaimana istiwa di atas arsy merupakan singgasana kerajaan yang secara maknawi menunjukkan kekuasaan. Misalnya, dikatakan pula, si fulan telah istawa di atas singgasana. Maksudnya, yakni ia telah berkuasa meskipun ia tidak pernah duduk di atas singgasana itu. Demikian pula, ungkapan tangan si fulan terbuka bermakna bahwa ia adalah orang yang dermawan. Sehingga seseorang yang tidak pernah membuka tangannya untuk memberi atau tidak memiliki tangan sekalipun, ia tetap dapat dikatakan tangannya terbuka karena sepadan dengan ungkapan ia dermawan. Dari kedua penafsiran tersebut dapat dianalisis bahwa penafsiran keduanya menekankan rasionalitas dan konsep penyucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat antropomorfisme. Akan tetapi, meskipun keduanya sama bertendensi pada golongan Mu'tazilah, namun masing-masing dari mereka memiliki karakter atau ciri khas yang mewarnai penafsiran istawa. Seperti Qadhi Abdul Jabbar yang lebih khusus dalam menafsirkan ayat mutasyabihat terbatas pada ayat yang relevan dengan prinsip Mu'tazilah. Sementara Zamakhsyari menafsirkan ayat tersebut dengan cakupan lebih luas seperti menghubungkan ayat mutasyabihat dengan konsep kebahasaan sekaligus mempertimbangkan pandangan rasional.